Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Memiliki Bakat Level SSS. Jika ingin nonton duluan dipersilakan langganan. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yening sudah dekat dengan pembatas, dia berujar. Akhirnya dia memasuki pembatas. Kuntil itu tidak bisa mengejar Yening lagi karena terhalang oleh pembatas. Itu hampir saja. Meskipun saya berlari ke arah yang berbeda dari Chen Yong, saya tetap berhasil keluar. Yening masih tetap lanjut berlari. Dia berpikir mayat wanita berpakaian putih itu bukan Zhang Sue, mungkin terhapus ke sini oleh badai hujan. Maka Zhang Sue yang asli mungkin masih ada di suatu tempat di bawah sungai, dia mungkin masih hidup. Saya harus pergi mencari di bagian hilir sebelum matahari terbit. Kita berpindah panel ke arah Yong dan Zheng, mereka sedang berbincang. Yelin belum keluar. Kami tak dapat menghubunginya karena gangguan dari penghalang. Mengapa kita tidak masuk ke dalam untuk mencarinya? Mereka kembali ke rumah Li Rou. Bos, kami tidak menemukannya, tak ada tanda-tanda Yelin ada di sini. Di dalam rumah Li Rou juga tak ada apa-apa. Zheng bertanya-tanya, dia hilang. Bagaimana itu mungkin? Li Rou muncul dari arah belakang mereka. Li Rou berkata, Paman, bukannya kalian bilang kalian akan membantuku menangkap mereka semua pagi ini? Mengapa Anda belum mengambil tindakan apapun? Yong berkata dia belum sadar kita pergi sekarang. Setelah beberapa saat mereka sadar langsung menoleh. Li Rou berkata dengan serius bahwa mereka semua ke sungai, aku akan menyiksa mereka di sana. Lalu Zheng berkata ke Yong, ayo, petunjuk kita satu-satunya yang tersisa adalah membantu dia melakukan balas dendam, ayo bantu di sini untuk menyelesaikan ini dulu. Yong juga menimpali. Fang He mati dan Yelin hilang, kita tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Mereka sudah sampai di pinggir sungai beserta Sandra. Para Sandra menerangkan Zhang Sue meninggal atas keinginannya sendiri, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Kami salah. Kami tidak menyebabkan kematian ibunya. Bahkan jika Anda anggota militer, Anda tak boleh berbuat tak wajar seperti ini. Li Rou berkata dengan kejam, semua ini salahmu. Kamu memaksa ibuku untuk mati. Dia mempersiapkan gunting untuk menusuk mereka. Klek Li Rou tanpa belas kasihan dia menusuk orang itu, sedangkan dia hanya bisa kesakitan sambil banyak mengeluarkan cairan merah. Li Rou berujar, tak hanya aku akan membunuh kalian semua, aku juga akan memotong lidah kalian. Lidah orang itu ditarik lalu siap dipotong. Tanpa bisa melawan, cairan merah nyembur kemana-mana. Li Rou dengan dingin bertanya siapa selanjutnya. Dua orang tersisa hanya bisa ketakutan, mereka memohon ampun, saya minta maaf. Saya tidak seharusnya menyebarkan rumor. Saya minta maaf. Xiao Rou, aku Paman Zhang, aku benar-benar tak berkata apa-apa. Li Rou menepis argumen Paman Zhang. Itu kamu. Kamu menyebarkan rumor tentang ibuku setelah dia menolakmu. Mereka semua dibunuh oleh Li Rou. Yong hanya bisa bertanya-tanya apakah ini bisa dilakukan oleh gadis 10 tahun. Zheng juga ikut berbicara. Saya berharap semuanya akan berakhir setelah dia selesai membunuh mereka. Li Rou berkata, Paman, mereka belum mati, bisa kamu bantu aku membuang mereka ke sungai? Zheng berkeringat, dia berkata dengan terbata-bata, oke. Yong bertanya Li Rou, apakah kau sudah membalas dendam? Dan tentang tubuh ibumu, jika kau butuh bantuan,
Sambil anak buah Zeng membuang mayat orang-orang yang dibunuh Li Rou berkata dengan licik ya. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal apapun lagi sekarang. Karena ibuku ada di sini, dia bilang kalian semua juga akan mati. Boom, ada mayat raksasa keluar dari air, mereka semua terkejut apa? Mayat raksasa itu langsung menerkam anak buah Zeng. Satu anak buah Zeng yang di bawah tidak bisa menghindarinya, mereka langsung berlari kocar-kacir, mayat raksasa itu menarik mereka untuk masuk ke dalam mulutnya, energinya terlalu kuat, kita tak bisa melarikan diri. Satu anak buah Zeng langsung dimakan, Yong melihatnya keringat dingin, dia berujar saudara Wang, bahkan jika saya bunuh diri, saya tak akan mati dengan cara yang mengerikan dan menjijikkan itu. Yong langsung ingin bundir, menggunakan pisau, Zeng berteriak khawatir Chen Yong. Belum sempat pisau itu melukai leher Yong, tiba-tiba pisau itu melayang, ternyata Yening telah kembali. Dia menggunakan kekuatan telekinesi, sambil membawa seorang ibu yang sedang mengendong Li Rou, Yening memancarkan sebuah serangan yang melayang ke arah mayat raksasa itu dan berhasil membuat mayat raksasa itu terpental, membuat Yong dan Zeng lepas dari tarikannya. Mereka berdua langsung mendarat ke belakang Yening. Yening berteriak ke Li Rou, "Li Rou, lihat siapa ini, siapa yang dia gendong di pelukannya." Li Rou menoleh, dia menangis, "Ibu. Xiao Rou, ibu." Dia langsung berlari ke arah ibunya. Li Rou melihat tubuhnya yang tak bernyawa di pangkuan ibunya, lalu berkata, "Ibu, kamu tidak mati. Akulah yang mati." "Xiao Rou, ini semua salah ibu." Yong dan Zeng kebingungan, Zhang Xue tidak mati. Lalu, siapa hantu wanita berpakaian putih itu? Li Rou mati. Jadi, Li Rou juga hantu. Apa yang terjadi? Yening berkata ke mereka, ceritanya panjang, mari kita mundur dulu, tempat ini masih berbahaya. Di arah Li Rou dan ibunya, mayat raksasa itu tanpa aba-aba langsung menggunakan kemampuan untuk menarik ibu Li Rou. "Oh!" Li Rou sangat marah melihat kejadian itu. Dia berkata sambil menyentuh tubuh aslinya, "Tidak, ibu." Lalu Li Rou menjelma menjadi sesosok monster hijau. Yening berkomentar melihat kejadian itu. Li Rou akhirnya bangun. "Kita jauh lebih aman sekarang." Ibu Li Rou sudah berada di dalam mulut mayat raksasa itu. Dia berterik, "Xiao Rou." Li Rou khawatir ibu. Sambil maju, mereka berdua pun adu mekanik, saling balas serangan. Dilanjutkan, Li Rou menggigit mayat raksasa. Tiba-tiba mereka berdua menghilang. Terdengar suara berkata, "Hari itu hujan lebat." Zhang Xue tidak sengaja terjatuh ke dalam air, namun dia diselamatkan di bawah aliran. Li Rou dalam pencarian ibunya tenggelam di dalam sungai dan berubah menjadi hantu tanpa disadari. Karena dendamnya akan balas dendam sangat dalam sehingga mulai mempengaruhi warga desa. Setelah Li Rou menemukan mayat berpakaian putih di dalam sungai, Li Rou pikir itu adalah ibunya. Itu kasarnya apa yang terjadi. Satu-satunya solusi untuk semua ini adalah membuat mereka menyadari kebenaran dan saling membunuh. Ternyata itu Yening yang menceritakan kejadian tersebut ke Yong dan Zeng. Yong dan Zeng berkomentar setelah mendengar cerita dari Yening, itu berarti warga desa yang kita tangkap sebelumnya benar-benar disalahkan. Ada dua hantu. Itu sebabnya Fang He dan Chen Fang terbunuh pada saat yang sama. Yening menarik benda ke arahnya. Detail item yang diambil Yening, mata hantu, item kelas biru. Efek item, mendapatkan informasi dan petunjuk dari sistem mengenai hal-hal yang terlihat dalam visi. Yening bergumam, efek ini sedikit mirip dengan kemampuan Fang He. Saya asumsi bahwa itu meningkatkan kemampuan Fang He, itu sebabnya dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Yong dan Zeng menunduk sambil berkata, "Semua berkat Yelin kita bisa bertahan hidup. 10.000 kredit yang awalnya diberikan kepada Fang akan diberikan kepada Anda." "Terima kasih untuk itu," jawab Yening, "saya mendapatkan sekitar 70.000 kredit kali ini. Banyak sekali, namun yang lebih penting adalah mendapatkan buah roh bermutu tinggi."
Yening bertanya ke mereka berdua ngomong-ngomong, buah roh bermutu tinggi yang aku inginkan, apa kau menemukannya? Yong terdiam. Sedangkan Zeng menjawab maaf, Tuan Yelin, Anda mungkin perlu menunggu beberapa lama untuk mendapatkan buah roh bermutu tinggi. Mengapa? Tanya Yening. Yong mencoba untuk menjelaskan jujur saja dengan Anda, semua buah roh bermutu tinggi di pasaran semuanya telah dibeli oleh militer. Katanya digunakan untuk proyek benih. Yening menyindir ini proyek benih lagi. Kemungkinan saya tak akan mendapatkannya kecuali saya bertindak. Chen Yong, Wang Zeng, aku akan membawa kalian berdua untuk menonton pertunjukan yang hebat di Tianfeng malam ini. Lebih baik kalian bisa membawa orang tua kalian bersama-sama. Mereka berdua kebingungan pertunjukan. Itu benar, acara tentang wabah gerombolan zombie. Beberapa waktu berlalu kita dibawa ke arah zona aman nomor 119. Yong bertanya, Paman Zhang, kenapa ayahku tak ada di sini? Paman Zhang menjawab, Komandan Chen punya urusan mendesak yang harus diurus, dia meminta saya untuk datang ke sini menggantikannya. Dia adalah wakil Komandan Zhang Tao. Baiklah, jika kau bisa mewakili ayah, saya pikir Yelin tak akan kesulitan. Ayo angkat Wang Zeng dan yang lainnya ke Tianfeng. Kita berpindah tempat ke arah kantor pusat Asosiasi Pedagang Tiancheng. Klak, terlihat Zeng yang ditampar oleh seorang pria. Zeng bertanya, ayah, apa yang kau lakukan? Ternyata itu ayah Zeng. Ayahnya lalu mengoceh sambil menunjuk Zeng, aku memberimu penghormatan yang cukup dengan berjanji akan pergi menemui Yelin di Tianfeng. Wakil Presiden Asosiasi Pedagang Tiancheng Wang Tian. Siapa yang mengira bahwa Anda berani mengambil buah-buahan roh yang seharusnya diberikan kepada militer di dalam ibu kota? Beruntung saya mengetahuinya lebih awal, jika tidak kita berdua akan menderita akibatnya. Zeng mencoba untuk menerangkan alasannya mengambil buah roh, ayah, Tuan Yelin menyelamatkan hidupku. Tetapi aku tidak menepati apa yang aku janjikan padanya. Militer memesan banyak sekali buah roh dari berbagai kelompok pedagang, jika beberapa yang hilang tidak akan membuat perbedaan. Diam, kau tak mengerti apa-apa, teriak ayahnya ke Zeng. Zeng langsung membelokkan wajahnya, nak, kau tak mengerti situasi ini. Kesampingkan jabatanku di dalam asosiasi, ada presiden di atasku. Bahkan jika tak ada orang di atasku, kita tak bisa mengambil risiko menyenangkan orang yang tak dikenal dengan membuat marah pihak militer. Ayah Zeng berkata, meskipun Yelin menyelamatkanmu di dalam Dungeon, dia dipekerjakan olehmu untuk melakukan itu. Selain itu, bukanlah masalah kita tidak memberikannya, ini hanya masalah waktu. Baiklah, Chen Yong ada di sini. Aku akan pergi bersamamu ke Tianfeng terlebih dahulu dan kita akan bicarakan hal ini lagi setelah aku melihat Yelin. Jika dia sekuat yang kamu katakan, saya akan memikirkan kembali tentang buah roh. Zeng berkata, benar-benar, jangan berbohong kepadaku. Kita berpindah tempat ke zona aman Tianfeng, langitnya berwarna merah. Komandan Xiao, gerombolan zombie akan menyerang malam ini. Harap persiapkan semuanya secepat mungkin. Dari Yening, Komandan Xiao Hai berujar, seminggu yang lalu, Yening mengirimi saya pesan yang sama, meskipun saya sudah bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Saya belum melihat apapun terjadi di dalam wilayah kota tua. Dia mengirimkan pesan lagi hari ini, dia bahkan memberikan kita waktu yang sangat tepat, saya bertanya-tanya. Tak berapa lama tiba-tiba ada seorang yang berteriak memberi laporan Komandan Xiao. Gerombolan zombie di dalam area kota tua sedang bergerak. Mereka telah menembus segel, mereka bergerak menuju zona aman. Ada banyak mutan tingkat 1 dan 2 di dalamnya. Kami belum menemukan mutan tingkat ketiga. Komandan hanya bisa terkejut, apa Yening benar? Komandan dengan sigap langsung memerintahkan anak buahnya cepat. Seluruh personel yang bersiap, aktifkan pertahanan. Kita berpindah ke arah kota tua, terdengar ada pemberitahuan gerombolan zombie akan datang. Semua warga di luar kota,
Harap menyingkir ke zona aman untuk mencari perlindungan. Gerombolan zombie akan datang. Semua warga di luar kota, harap menyingkir ke zona aman untuk mencari perlindungan. Tempatkan landmine setiap 15 meter. Tempatkan dalam formasi segitiga. Mereka langsung menyiapkan landmine atau ranjau. Pastikan ledakan itu akan membuat lubang di dalam gerombolan zombie agar para awakener kita dapat masuk dan membunuh mereka. Isi parit dengan minyak. Cepat. Lebih cepat. Terlihat di udara pesawat tempur sudah siap. Ye Ning sudah berada di atas sebuah gedung melihat persiapan militer untuk menghadapi wave zombie. Ye Ning berkata Tian Feng tidak mudah untuk dipertahankan. Hah, Master, dari apa yang saya lihat mereka sudah sangat siap. Ye Ning memberitahu penilaiannya meskipun mereka menggunakan segala sesuatu, mereka dapat menggunakan. Ini masih terlalu lemah untuk dihadapi mutan. Seluruh zona aman hanya memiliki sekitar 2.000 awakener, 1.000 berada di garis belakang, dan hanya 600 awakener yang berada di garis depan. Di antara mereka, ada 200 awakener jarak jauh, itu sama dengan pertarungan bunuh diri dengan konfigurasi pertarungan seperti ini. Master mendengar Anda mengatakan ini, bukannya mereka semua akan mati. Ye Ning menegaskan tidak, kali ini, mereka akan menang karena memiliki aku. Gerombolan zombie pertama telah menembus batas. Semua pasukan, siap untuk berperang. Banyak jenis zombie yang muncul siap menyerbu pertahanan militer, pesawat tempur bertenaga roh mengebom mereka. Ledakan di mana-mana, pesawat itu langsung diserang oleh para zombie mutasi mengakibatkan ada pesawat yang meledak. Para zombie pun sampai ke area ranjau, boom, terjadi ledakan di mana-mana akibat ranjau yang dipasang, zombie pun sampai ke dekat pasukan jarak dekat, lindungi kami. Orde jarak dekat ikuti aku dan serang. Mereka langsung maju untuk menghalangi para zombie, rombongan Yong sudah ada di tempat itu dan melihat pertempuran yang sedang terjadi, Paman Zhang berkata Ye Lin ini. Dia memberitahu kami untuk datang ke sini 2 jam lebih awal untuk menunggu gerombolan zombie. Sekarang gerombolan zombie sudah datang, dia tak terlihat dimanapun, apa yang dia lakukan. Ayah Zheng menimpali dia jelas menunggu mutan yang lebih berbahaya untuk muncul, bagaimana lagi dia akan menunjukkan kemampuannya di hadapan kita. Tapi saya belum melihat mutan kelas 3 satu pun. Lebih baik dia jangan hanya membunuh mutan kelas 2. Hahaha, Presiden Wang, Anda lucu. Saya juga punya pendapat yang sama. Dia bilang bahwa dia akan memberikan kejutan, saya pikir dia ingin membuat kita tertawa hahaha. Yong berkeringat dia berkata Paman Zhang. Paman Zhang dan Paman Wang, kami berdua sangat menghormati Ye Lin. Tolong jangan mengolok-olok dia. Xiao Yong, Paman percaya pada kamu, apapun yang terjadi kami akan menunggu sampai dia selesai. Setelah itu jika dia ada yang mau dikatakan, saya tak akan menyelesaikan. Tapi aku melihat kamu tumbuh dari muda, aku harap kamu punya visi yang lebih luas. Karena kelas 3 menengah tak bisa membawamu sejauh itu. Ayah Zheng membenarkan perkataan Paman Zhang. Dia benar, kalian berdua masih muda. Meskipun awakener kelas 3 sangat berharga, dia masih belum cukup layak untuk diperlakukan sebagai dewa. Zheng berkata cukup, ayah, mari kita lihat saja. Saya percaya Sir Ye Lin tidak akan mengecewakan kita. Di area pertempuran ada salah satu prajurit yang terkena serangan zombie dia berteriak, selamatkan aku. Orang yang melihat itu dia langsung memberitahu anggota lain mutan Kroten Corps kelas 2 tingkat tinggi muncul di sebelah kiri. Laporkan hal ini kepada Komandan Xiao. Tanpa disadari sudah ada mutan lain yang siap menyerangnya. Komandan Xiao sudah hadir. Mari serang. Terlihat Komandan Xiao Hai sudah berada di medan tempur, langsung menggunakan teknik pedang darah. Slash langsung terbelah 2 mutan yang berada di hadapannya. Tiba-tiba muncul retakan di tengah pertempuran. Komandan Xiao Hai khawatir dia berujar sialan. Suara ini, aku takut ada 1 atau bahkan 2 mutan kelas 3.
Mutan kelas 3 di dunia nyata lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan mutan di dalam ruang tanah-tanah. Dua mutan kelas 3 membutuhkan sekurang-kurangnya 6 bankiter kelas 3 tingkat pertama untuk membunuh mereka. Komanda Xiao menginstruksikan untuk mundur. Semua pasukan mundur. Kembali ke zona aman. Yang keluar itu cacing Alaska, nyalakan parit. Kami akan pertahankan garis dengan nyawa kami sampai bantuan datang. Cepatlah, ujar komandan. Yening sudah mulai ikut berperang Sword Streamers. Berhasil dengan mudah mengalahkan mutan yang sedang ia lawan, Komandan Xiao Hai kebingungan dia bertanya-tanya membunuh mutan kelas 3 dengan satu gerakan. Siapa itu? Komandan baru sadar kamu Yening. Yening menyapa setelah mendarat di tanah. Komandan Xiao, lama tidak bertemu. Kita bicara nanti setelah aku membunuh mutan ini. Yening menatap cacing Alaska, langsung menggunakan serangan Sky Splitting Slash. Cacingnya Alaska langsung tercincang-cincang tanpa bisa menghindar. Komandan belum percaya dia memastikan Yening. Itu benar-benar Yening. Dia menjadi kelas 3 hanya dalam waktu setengah bulan, dia jauh lebih kuat daripada saya. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya sia-siakan hidup saya dengan tak melakukan apa-apa? Yening menjawab sambil sedikit sombong. Komandan Xiao, saya percaya para tentara dapat menangani pekerjaan pembersihan sekarang. Yening mendekat memegang bahu Komandan Xiao Hai, sambil berkata ikuti saya, ada yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Jangan lupa subscribe.